himbauan ini seperti apa Bang? Sebagai abang, sebagai ojek online. Ya saya menghargain lah dinas disub untuk ketentuan berikut ya. Sebagai ojek online kan kita juga sadar lah ini jalan-jalan umum juga sama ya. Jadi kita juga harus saling menghargain dan apapun peraturan yang diberikan oleh disub kita jalanin aja. Tapi ngedukung juga sih Bang dengan adanya himbauan ini? Kalau untuk pribadi saya ngedukung juga. Dukung, karena kan ini fasilitas umum bukan milik ojek online semua ya, ini juga umum, semua juga berhak. Cuma jadinya ini ya Bang, nggak boleh di trotoar gitu ya? Berhenti. Ya itu kan ada undang-undangnya di situ emang nggak boleh di trotoar juga. Ini akan nyari tempat lain? Tempat lah yang kira-kira nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu. Jadi nggak sembarang naikin, jadi kita harus lebih pintar-pintar aja lah. Ya. Ya. Adanya sosialisasi kayak gini Bang? Ya. Cari tempat gitu ya Bang ya? Jadi gimana ya? Saya jadi bingung kalau umpamanya naikin penumpang atau nurunin penumpang juga jadi bingung milih tempatnya gitu. Kalau kita kan sebagai di jalan kan, kalau ada penumpang intinya naikin di jalan ya. Gitu. Kalau kayak gini jadinya bingung. Penumpang juga bingung, saya juga bingung. Perda 16 tahun 2012 itu jelas tidak mengganggu ketertiban umum. Intinya kalau kan kalau umpamanya kita cuma langsung ada penumpang langsung Ya itu silakan cari tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Itu aja ya. Oke, silakan. Berarti masuk pimpin dah. Masuk pimpin ya. Segala sesuatu online, mau makan dikirim online, mau pakai motor online, mau yang lain juga online. Nah ternyata ini tidak dibarengi dengan infrastruktur dan regulasi dari pusat. Misalnya peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang ojek. Kenapa ojek online ini kan sudah menyebar di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota Depok. Kenapa? Ya karena dia menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan kan bahasanya ada juga yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah kita sebagai dinas ataupun sebagai pegawai yang ditugasi di Dinas Perhubungan tentu saja bagaimana caranya agar teman-teman yang lain tidak melanggar. Kita nggak usah bicara undang-undang di Perda nomor 16 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa tertib angkutan, tertib jalan, tertib dagang dan sebagainya. Nah, kita melihat di sini kebutuhan masyarakat yang sungguh sangat luar biasa. Ya, kita tidak bisa membandingkan angkot juga murah, ojek online juga murah. Kan gitu. Wah, ternyata ini luar biasa. Sehingga yang pada akhirnya ada gangguan di jalan. Padahal tentang jalan ini sudah diatur. Tidak boleh parkir sembarangan. Parkir pada tempatnya. Tidak boleh parkir di trotoar. Karena trotoar itu pejalan kaki. Nah, ini harus dilindungi semua. Akhirnya kita membuat semacam surat peringatan dan himbauan. Atau dihimbau, diperingati. Sebenarnya kita udah berulang kali, khususnya di Setadela, di Jalan Margonda, sepanjang ini rutin kita. Khususnya Pak Ari, ini yang membawa korlap URC dengan patroli rutin. Kalau tadinya bisa mencapai 50 sehari, ya ada penurunan. 30 yang melanggar, kayak tadi itu sebenarnya melanggar. Hanya kita garut cepat. Grab ya? Uber apa? Uber, itu kalau parkir bisa 5 Ron. Bisa 5, bisa 10, kita datang dia pergi aja semuanya itu. Nah nanti itu akan kita lakukan penderekan. Kita akan lakukan upaya penegakan hukum agar mereka nanti juga menghasilkan pendapatan asli daerah. Jadi bentuk hukumannya itu Pak, ketika mereka parkir sembarangan di pinggir jalan akan diderek Pak? Akan diderek.
dikempesin terus diangkut aja. Sifatnya masih himbauan ya Pak? Udah dengan pada peringatan online. di dalamnya. Udah ada peringatan. Karena di sini udah tertuang juga Damar tentang aturan tentang denda ini. Ngacu kepada undang-undang dan perda sudah ada. Nanti kita kasih ke Damar itu Ron diantaranya. Jadi tolong bantu kami jangan mengganggu ketertiban umum. Kalau sudah mengganggu ketertiban umum berarti melanggar Perda 16 2012. Sanksinya apa? Minimal 25 juta 3 bulan kurungan, maksimal 50 juta. Hah? Kan kalau itu kan berapa motor, Ron? Nah,